Ada apa setelah transfigurasi Yesus? Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai dengan 10. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Injil Markus bab 9 ayat 7. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Pakaiannya menjadi sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian sampai seputih itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab ia tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dengan sekonyong-konyong, waktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Di dalam Basilika Santo Petrus ada 1 mosaik berbentuk lukisan mengenai transfigurasi Yesus di Gunung Tabor yang kita rayakan hari ini. Yang menarik dan unik dari mosaik ini, yang merupakan kopi dari lukisan asli yang dibuat oleh Rafael Sanzio di Urbino di tahun 1520 adalah terdapat 2 episode Injil yang ditampilkan. Bagian atas memperlihatkan Yesus dengan pakaian putih berkilau melayang di atas awan, sedang berbicara dengan Musa dan Elia di samping kiri kanan Yesus. Sementara Petrus, Yakobus, dan Yohanes terduduk di bawah dan dibutakan oleh cahaya kemilau Yesus. Di bagian bawah lukisan terdapat mosaik menggambarkan mukjizat Yesus menyembuhkan seorang anak yang dirasukin setan, yang diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 17 sampai dengan 29. Bagi saya, lukisan transfigurasi Yesus yang merupakan lukisan Rafael yang terakhir yang tidak diselesaikannya karena dia keburu meninggal, sungguh sempurna menggambarkan dan memperlihatkan kemuliaan Yesus yang adalah Anak Allah.
Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Injil Markus bab 9 ayat 7. Inilah suara Allah yang mempertegas identitas Yesus sebagai anak yang dikasihinya dan juga mengandung perintah kepada kita untuk mendengarkan Yesus. Dengan mengkombinasikan lanjutan Injil Markus mengenai Yesus yang menyembuhkan seorang anak yang kerasukan setan, pelukis Rafael ingin menggambarkan Yesus yang memperlihatkan kemuliaan dan kuasanya kepada orang banyak sebagai anak Allah yang berkuasa penuh mengusir setan dan menyembuhkan. Saya percaya banyak sekali dari kita yang telah dan pernah merasakan kemuliaan Yesus yang berkarya dalam hidup kita melalui pengalaman dan peristiwa hidup pribadi kita masing-masing. Alih-alih menikmati keterpesonaan kita atas transfigurasi Yesus seperti yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, kita segera diajak turun oleh Yesus untuk berkarya di tengah umat dan masyarakat, sehingga kemuliaan Yesus boleh juga dirasakan oleh mereka. Perasaan takjub, terpesona, penuh syukur atas jamahan Yesus melalui peristiwa transfigurasi ini mengajak kita untuk mengalami momen pembaharuan dan menambah iman kepada Yesus. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, bimbinglah dan teguhkanlah kami untuk setia dalam mewartakan kemuliaan-Mu kepada siapapun yang kami jumpai dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.